Matahari baru saja muncul di balik lereng Gunung Sumbing ketika embun masih menggantung di daun-daun tembakau milik warga Desa Giripurno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kabut tipis turun perlahan dari hutan pinus, membuat desa kecil itu tampak seolah diselimuti selimut putih. Di desa yang tenang itu, hiduplah seorang janda bernama Nyai Rukmini, perempuan berusia 52 tahun yang telah belasan tahun menjalani hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Rumah kayunya berdiri di pinggir desa, menghadap kebun obat yang selalu ia rawat dengan penuh kasih. Hampir setiap pagi, ia memetik daun sirih, temulawak, sambiloto, dan berbagai tanaman lain yang biasa digunakan untuk membantu warga mengobati demam atau luka ringan. Tidak ada yang mengetahui bahwa perempuan sederhana itu menyimpan rahasia yang telah dikubur rapat selama puluhan tahun. Satu-satunya keluarga yang dimilikinya hanyalah putra sematawayangnya, Jatmana, pemuda berusia 24 tahun yang dikenal pekerja keras. Sejak fajar, Jatmana sudah memanggul kapak menuju lereng hutan untuk mencari kayu bakar sebelum mengurus kebun tembakau peninggalan ayahnya. "Bu, aku berangkat dulu. Nanti sore sekalian ku bawa kayu untuk persediaan dapur," ucap Jatmana sambil tersenyum. Nyai Rukmini mengangguk lembut. "Hati-hati di hutan, nak. Kalau matahari mulai condong, jangan terlalu lama di atas." "Iya, Bu." Tak jauh dari rumah mereka, berdiri bangunan besar milik Kromodipo, lelaki tua yang dalam beberapa tahun terakhir mendadak menjadi orang paling kaya di desa. Sawahnya bertambah luas, ternaknya puluhan ekor, bahkan rumah kayunya berubah menjadi joglo megah. Namun, di balik kekayaan itu, warga sering membicarakan hal-hal ganjil. Beberapa ternak warga tiba-tiba mati tanpa sebab. Anak-anak kecil mengaku melihat bayangan hitam berdiri di atap rumah Kromodipo setiap malam Jumat Kliwon. Bahkan, beberapa orang pernah mendengar suara gamelan lirih berasal dari gudang belakang rumahnya menjelang tengah malam. Meski begitu, tak seorang pun berani menuduh secara terang-terangan. Siang itu, Kromodipo datang menghampiri kebun milik Jatmana yang letaknya berbatasan langsung dengan tanah miliknya. "Jatmana," panggilnya dengan senyum tipis. Jatmana menghentikan cangkulnya. "Ada apa, Pak?" "Aku ingin membeli tanah warisan. Kau tinggal sebut harga." Jatmana menggeleng pelan. "Maaf, Pak. Tanah ini peninggalan almarhum Bapak. Saya tidak berniat menjualnya." Senyum Kromodipo perlahan menghilang. "Pikirkan lagi, kau akan mendapat uang yang banyak. Sebanyak apapun nilainya, saya tetap tidak akan menjualnya." Tatapan Kromodipo berubah dingin. Ia menatap lurus ke arah mata Jatmana tanpa berkedip sedikit pun. "Jangan menyesal kalau suatu hari keputusanmu membawa petaka." Ucapan itu membuat udara di sekitar kebun mendadak terasa lebih dingin. Burung-burung yang semula berkicau tiba-tiba terbang meninggalkan pepohonan. Namun Jatmana hanya menghela napas dan kembali bekerja. Sore harinya, ia menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Nyai Rukmini terdiam cukup lama. "Mulai besok, kalau dia datang lagi, jangan dilayani terlalu lama." "Kenapa, Bu? Bukankah beliau hanya ingin membeli tanah?" Tatapan Nyai Rukmini sejenak mengarah ke Gunung Sumbing yang mulai tertutup kabut. Kadang, bukan tanah yang diinginkan seseorang, tetapi kehidupan orang yang menghalanginya. Jatmana hanya menganggap perkataan itu sebagai nasihat seorang ibu. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Kabut turun lebih tebal daripada biasanya.
Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga kenanga bercampur bau tanah basah. Di rumah megahnya, Kromo Dipo diam-diam keluar melalui pintu belakang, mengenakan pakaian serba hitam. Ia membawa sebuah bungkusan kain mori berisi segenggam tanah kuburan, potongan kuku, seikat rambut, dan selembar kain milik Jatmana yang berhasil diperolehnya beberapa hari sebelumnya. Ia berjalan menembus hutan hingga tiba di sebuah gubuk tua yang hampir roboh. Di dalamnya telah menunggu seorang lelaki sepuh berjubah hitam kusam. Rambutnya memutih panjang, wajahnya dipenuhi keriput, sementara kedua matanya memancarkan sorot tajam yang membuat bulu kuduk berdiri. Dialah Ki Wangsaguna, dukun tua yang namanya hanya terdengar dalam bisikan warga dari generasi ke generasi. "Apa kau sudah siap menerima akibatnya?" tanya Ki Wangsaguna dengan suara berat. Kromo Dipo mengangguk tanpa ragu. Anak itu harus lenyap. Selama dia masih hidup, tanah itu tak akan pernah menjadi milikku. Ki Wangsaguna menebarkan tanah kuburan ke dalam lingkaran hitam yang telah digambar di lantai bambu. Puluhan lilin hitam menyala sendiri tanpa disentuh. Bau anyir memenuhi ruangan. Ia mulai melantunkan mantra-mantra kuno yang terdengar seperti bisikan banyak orang sekaligus. Dari balik lantai gubuk muncul asap pekat, lalu perlahan membentuk sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang sebelum menghilang menembus kegelapan malam menuju desa Giripurno. Pada saat yang sama, Nyai Rukmini yang sedang berzikir mendadak membuka mata. Lampu minyak di rumahnya bergoyang tanpa tertiup angin. Di luar rumah terdengar langkah kaki berat berjalan mengelilingi dinding kayu. Krek, krek. Jatmana yang sudah tertidur tiba-tiba mengerang kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya memburu. Sementara bercak kehitaman mulai muncul perlahan di dadanya seperti bekas terbakar. Nyai Rukmini memegang tangan putranya. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya berubah tajam. Ia menatap ke arah jendela yang gelap gulita. "Dari dulu, aku berharap ilmu itu tak perlu kubangunkan lagi," bisiknya lirih. Di luar rumah, sepasang mata merah menyala tampak mengintip dari balik rumpun bambu, lalu menghilang bersama hembusan angin dingin yang membawa pertanda bahwa teror Santet Brojo baru saja dimulai. Pagi hari setelah malam penuh kejadian aneh itu, desa Giripurno terasa berbeda. Biasanya suara ayam berkokok dan warga yang pergi ke ladang memenuhi suasana desa. Tetapi hari itu, semuanya terasa lebih sunyi. Kabut tebal masih menggantung di lereng Gunung Sumbing, sementara udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di rumah kayu sederhana miliknya, Nyai Rukmini duduk di samping tempat tidur putranya. Wajah Jatmana terlihat pucat. Napasnya berat, tubuhnya sesekali menggigil meskipun tubuhnya terasa panas ketika disentuh. Sejak malam Santet Brojo dikirimkan, keadaan Jatmana semakin memburuk. Bercak hitam di tubuhnya semakin jelas, seperti bayangan sesuatu yang merambat dari dalam darahnya. Setiap kali malam tiba, ia selalu mengigau dengan suara yang bukan seperti dirinya sendiri. "Ibu, ada seseorang berdiri di belakang pintu," bisik Jatmana dengan suara lemah. Nyai Rukmini menoleh ke arah pintu kayu yang tertutup rapat. "Siapa yang kau lihat, nak?" Jatmana menelan ludah, matanya penuh ketakutan. "Seorang lelaki tinggi, wajahnya tidak terlihat. Dia terus memanggil namaku." Nyai Rukmini menggenggam tangan anaknya erat. Dalam hatinya ia sudah mengetahui bahwa yang menyerang bukanlah penyakit biasa.
Beberapa hari berikutnya, berbagai cara telah dilakukan. Tabib desa datang membawa ramuan. Orang pintar mencoba membersihkan rumah. Bahkan beberapa warga mendoakan Jatmana agar segera sembuh. Namun hasilnya tetap sama. Setiap malam, tepat tengah malam, gangguan itu kembali datang. Lampu minyak di rumah tiba-tiba padam sendiri. Suara ketukan terdengar dari bawah lantai. Tok, tok, tok. Padahal tidak ada seorang pun di bawah rumah panggung itu. Suatu malam, Nyai Rukmini sengaja berjaga. Ia duduk sambil memegang tasbih tua peninggalan ibunya. Ketika jarum jam melewati tengah malam, hawa dingin tiba-tiba memenuhi ruangan. Dari arah dapur terdengar suara seperti seseorang sedang menangis. Jatmana. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua. Namun Nyai Rukmini tidak bergerak. Ia tahu suara itu bukan berasal dari manusia. Pergilah dari rumah ini. Kau tidak memiliki hak menyentuh anakku, ucapnya dengan tenang. Tiba-tiba pintu dapur terbuka sendiri. Angin kencang masuk membawa bau tanah kuburan. Di balik kegelapan dapur, tampak bayangan hitam berdiri diam. Kemudian terdengar suara berat. Dia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Nyai Rukmini menatap bayangan itu tanpa rasa takut. Perjanjian siapa? Bayangan itu tidak menjawab. Hanya terdengar suara tawa panjang sebelum menghilang seperti asap. Keesokan harinya, Nyai Rukmini menemui seseorang yang dianggap paling mengetahui sejarah desa, yaitu Mbah Wirapraja, seorang lelaki sepuh yang tinggal di ujung desa dekat hutan pinus. Ketika melihat kedatangan Nyai Rukmini, wajah Mbah Wirapraja langsung berubah serius. Ada sesuatu yang terjadi pada anakmu, bukan? Tanyanya. Nyai Rukmini mengangguk. Saya ingin tahu siapa yang mengirimnya, Mbah. Mbah Wirapraja terdiam lama. Ia mengambil napas panjang sebelum berbicara. Rukmini, tanda-tanda pada tubuh Jatmana bukan sembarangan kiriman. Itu adalah santet brojo. Mendengar nama itu, suasana ruangan mendadak terasa lebih berat. Sudah puluhan tahun aku tidak mendengar nama ilmu itu, lanjut Mbah Wirapraja. Santet brojo bukan hanya menyakiti tubuh. Ilmu itu menyerang kehidupan seseorang melalui perantara gaib. Nyai Rukmini mengepalkan tangannya. Siapa yang mampu menggunakan ilmu seperti itu? Mbah Wirapraja menatapnya dengan wajah khawatir. Hanya orang yang belajar dari jalur ilmu hitam lama. Dan kalau dugaanku benar, orang itu pasti dibantu seseorang yang memiliki dendam besar. Nyai Rukmini langsung teringat pada Kromodibo. Mbah, apakah mungkin dia? Mbah Wirapraja tidak menjawab, tetapi tatapan matanya sudah memberikan jawaban. Rukmini, ada satu hal yang membuatku lebih penasaran. Apa itu? Kenapa santet brojo yang seharusnya sulit dihentikan belum mengambil nyawa anakmu? Nyai Rukmini terdiam. Mbah Wirapraja kemudian berkata pelan. Seolah-olah ada sesuatu dalam darah keluargamu yang menahan serangan itu. Ucapan itu membuat jantung Nyai Rukmini berdegup lebih cepat. Selama ini ia berusaha melupakan masa lalu keluarganya. Ia tidak pernah ingin menyentuh warisan yang diberikan leluhurnya. Namun keadaan Jatmana memaksanya menghadapi sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Malam itu, ketika kembali ke rumah, Nyai Rukmini menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di depan pintu rumahnya terdapat tanah hitam yang membentuk simbol aneh. Di tengahnya terdapat tulang kecil yang sudah menghitam. Ia tahu
Benda itu adalah tanda bahwa pengirim santet Brojo sedang memperkuat serangannya. Nyai Rukmini mengambil benda tersebut dengan kain putih, lalu membakarnya di halaman. Api tiba-tiba menyala tinggi dan mengeluarkan suara seperti jeritan. Dari kejauhan, di rumah Kromodipo, lelaki tua itu tersenyum puas. Sebentar lagi anak itu tidak akan bertahan, katanya kepada Ki Wangsaguna. Namun Ki Wangsaguna justru terlihat gelisah. Ada sesuatu yang tidak kau ketahui, Kromodipo. Apa maksudmu? Dukun sepuh itu menatap ke arah Gunung Sumbing. Perempuan itu bukan perempuan biasa. Sementara itu, di rumah sederhana dekat kebun obat, Nyai Rukmini berdiri di depan sebuah peti kayu tua yang telah lama terkunci. Tangannya menyentuh permukaan peti tersebut dengan ragu. Puluhan tahun ia berjanji tidak akan membukanya. Namun melihat anaknya semakin lemah, ia akhirnya berbisik pelan. "Maafkan aku para leluhur, sepertinya waktunya telah tiba." Perlahan, kunci tua itu terbuka. Dan dari dalam peti tersebut tersimpan warisan yang selama ini tersembunyi dari dunia. Warisan seorang kiai legenda yang pernah menghadapi kegelapan terbesar di tanah Jawa. Malam itu, hujan turun deras di desa Giripurno. Suara air menghantam atap rumah kayu Nyai Rukmini terdengar seperti irama yang tidak beraturan. Angin dari lereng Gunung Sumbing berembus kencang, membawa udara dingin yang membuat seluruh desa terasa mencekam. Di dalam rumah, Jatmana masih terbaring lemah. Wajahnya semakin pucat, sementara bercak hitam di tubuhnya perlahan menyebar. Sesekali, ia menggigil dan mengeluarkan suara seperti sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Nyai Rukmini duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan putranya. "Maafkan ibu, nak. Selama ini ibu menyimpan terlalu banyak rahasia," ucapnya lirih. Jatmana membuka mata perlahan. "Rahasia apa, Bu?" Nyai Rukmini terdiam. Ia belum sanggup menjawab. Sejak kecil, Jatmana hanya mengenal ibunya sebagai perempuan biasa yang pandai meracik jamu. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan itu ada warisan besar yang sengaja disembunyikan oleh keluarganya. Setelah memastikan Jatmana tertidur, Nyai Rukmini berjalan menuju kamar belakang rumah. Ruangan itu sudah puluhan tahun tidak pernah ia masuki. Debu menutupi lantai, sarang laba-laba memenuhi sudut kayu, dan aroma tua memenuhi udara. Di sudut ruangan terdapat sebuah peti kayu jati berukiran kuno. Peti peninggalan leluhurnya. Tangannya bergetar ketika menyentuh kunci besi yang sudah berkarat. "Selama ini, aku berusaha hidup seperti orang biasa. Tapi keadaan memaksaku membuka semuanya kembali," bisiknya. Dengan perlahan, ia membuka peti tersebut. Suara kayu tua yang berderit terdengar memenuhi ruangan. Di dalamnya, tersimpan sebuah sorban putih yang warnanya mula menguning. Tasbih dari kayu cendana, tongkat pendek dengan ukiran kepala naga, serta sebuah kitab tua yang sampulnya sudah mulai rusak. Begitu kitab itu disentuh, tiba-tiba angin dingin berputar di dalam kamar. Lampu minyak yang menyala di atas meja bergoyang keras. Nyai Rukmini memejamkan mata. Ia tahu, sesuatu dari masa lalu keluarganya mulai bangkit kembali. Puluhan tahun sebelumnya, ayahnya pernah berpesan agar warisan itu tidak digunakan kecuali dalam keadaan terdesak. Ilmu bukan untuk membuat seseorang dihormati, Rukmini.
ilmu hanya digunakan ketika orang yang tidak bersalah membutuhkan pertolongan. Pesan ayahnya dahulu. Pesan itu selalu ia ingat sampai sekarang. Nyai Rukmini mengambil kitab tua tersebut dan mulai membaca tulisan yang hampir pudar. Perlahan, ingatannya kembali pada cerita yang pernah disampaikan leluhurnya tentang seorang kiai besar bernama Kiai Wiranegara. Sosok yang ratusan tahun lalu hidup di tanah Jawa dan dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga penjaga masyarakat dari gangguan makhluk gaib. Menurut cerita turun-temurun, pada masa itu, wilayah selatan Jawa pernah diteror oleh makhluk bernama Raja Iblis Brojolodra. Sosok penguasa kegelapan yang mengajarkan ilmu-ilmu sesat kepada manusia, termasuk ilmu yang menjadi asal mula santet Brojo. Banyak pendekar dan orang sakti gagal menghadapi kekuatan tersebut. Namun Kiai Wiranegara berdiri melawannya. Pertarungan besar terjadi selama beberapa malam di sebuah tempat yang kini menjadi petilasan tua di lereng gunung. Dengan ilmu yang berasal dari ketakwaan dan kesabaran, Kiai Wiranegara berhasil menghancurkan kekuatan Raja Iblis Brojolodra dan memutus penyebaran ilmu hitamnya. Sebelum meninggal, Kiai Wiranegara mewariskan sebagian ilmunya kepada keturunannya. Dan kini, warisan itu mengalir dalam darah Nyai Rukmini. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu kamar. Tok, tok, tok. Nyai Rukmini langsung menutup kitab itu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Namun suara langkah kaki terdengar berjalan mengelilingi rumah. Jatmana yang berada di kamar depan tiba-tiba berteriak, "Ibu!" Nyai Rukmini berlari menghampirinya. Tubuh Jatmana bergerak keras seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong. "Dia datang lagi, Bu," bisiknya ketakutan. "Apa yang kau lihat?" "Orang tua berjubah hitam. Dia bilang waktuku hampir habis." Nyai Rukmini menatap ke arah jendela. Di balik kaca yang basah oleh hujan, terlihat bayangan seseorang berdiri diam. Namun ketika kilat menyambar, bayangan itu menghilang. Nyai Rukmini tahu bahwa Ki Wangsaguna telah memperkuat serangannya. Ia mengambil tasbih tua peninggalan Kiai Wiranegara dan menggenggamnya erat. "Jika ini memang jalan yang harus aku tempuh, aku akan menjalaninya," ucapnya. Keesokan harinya, Nyai Rukmini pergi menuju petilasan tua Kiai Wiranegara di tengah hutan pinus. Tempat itu sudah lama tidak didatangi warga karena dianggap menyimpan energi besar. Di sana ia berdiri di depan batu tua yang dipercaya menjadi tempat terakhir Kiai Wiranegara bermeditasi. Dengan suara pelan ia berkata, "Kakek leluhurku, aku tidak datang untuk meminta kekuatan. Aku hanya meminta petunjuk agar bisa menyelamatkan anakku." Angin tiba-tiba berhenti. Suasana hutan menjadi sangat sunyi. Kemudian dari balik pepohonan terdengar suara lembut yang tidak diketahui asalnya. Ilmu yang diwariskan bukan untuk membalas kebencian, tetapi untuk menghentikan kezaliman. Nyai Rukmini menundukkan kepala. Ia memahami pesan itu. Sementara di tempat lain, Ki Wangsaguna merasakan perubahan besar. Saat melakukan ritualnya, api lilin hitam yang biasanya menyala terang tiba-tiba padam satu persatu.
Dukun sepuh itu membuka mata dengan wajah terkejut. Tidak mungkin. Kromodipo menatapnya bingung. Apa yang terjadi? Ki Wangsaguna mengepalkan tangan. Perempuan itu sudah membuka warisannya. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, seorang pengamal santet Brojo merasakan ketakutan. Karena orang yang selama ini mereka anggap hanya seorang janda desa biasa, ternyata adalah pewaris terakhir dari Kiai Wiranegara, sosok yang dahulu pernah menghancurkan kekuatan kegelapan dari selatan. Setelah membuka kembali warisan leluhurnya, Nyai Rukmini merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak merasa menjadi lebih kuat atau lebih hebat dari manusia lain. Justru yang ia rasakan adalah beban yang semakin berat. Ia tahu ilmu yang selama puluhan tahun ia pendam bukanlah sesuatu yang boleh digunakan dengan sembarangan. Namun, keadaan Jatmana semakin mengkhawatirkan. Setiap malam, tubuh pemuda itu semakin lemah. Suaranya mulai sering berubah. Terkadang terdengar seperti ada suara lain yang berbicara melalui mulutnya. Bahkan beberapa kali ia bangun dalam keadaan berjalan menuju pintu rumah tanpa sadar. Suatu malam, Nyai Rukmini terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Tap, tap, tap. Ia membuka mata dan melihat Jatmana berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong. Jatmana, panggilnya pelan. Pemuda itu tidak menjawab. Tangannya perlahan membuka pintu rumah. Di luar, kabut tebal menyelimuti halaman. Dari balik pohon bambu terdengar suara bisikan yang memanggil namanya. Jatmana, kemarilah. Nyai Rukmini segera menarik tangan anaknya. Jangan dengarkan suara itu, nak. Tiba-tiba tubuh Jatmana menjadi sangat berat, seolah ada sesuatu yang menariknya dari luar. Dengan cepat, Nyai Rukmini mengambil tasbih peninggalan Kiai Wiranegara dan menggenggamnya erat. Bukan anakku yang kau cari. Jika kau ingin datang, datanglah kepadaku. Angin yang semula pelan berubah menjadi sangat kencang. Pintu rumah bergetar keras, lampu minyak mati, dan suara tawa terdengar dari luar. Namun beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Nyai Rukmini tahu ini bukan serangan biasa. Ki Wangsaguna sedang mencoba melemahkan pertahanan mereka sebelum melakukan serangan terakhir. Keesokan harinya, Nyai Rukmini membawa Jatmana menuju petilasan Kiai Wiranegara di tengah hutan pinus lereng Gunung Sumbing. Tempat itu jarang didatangi manusia karena dianggap menyimpan energi yang sangat besar. Di sana, ia membersihkan batu petilasan tua dan duduk bersimpuh. Ya Allah, aku tidak meminta kekuatan untuk membalas mereka. Aku hanya ingin anakku selamat dan kejahatan ini berhenti, ucapnya lirih. Angin berhembus melewati pepohonan. Daun-daun bergerak perlahan. Lalu sebuah cahaya lembut muncul di sekitar petilasan. Nyai Rukmini merasakan kehadiran leluhurnya. Bukan dalam bentuk manusia, tetapi seperti sebuah pesan yang hadir dalam hatinya. Ia memahami bahwa warisan Kiai Wiranegara bukan sekedar ilmu untuk melawan makhluk gaib, melainkan amanah untuk melindungi manusia dari keserakahan. Sementara itu, di tempat berbeda, Ki Wangsaguna mulai melakukan ritual besar. Ia tidak terima santet Brojo yang dikirimnya mulai melemah. Di sebuah gubuk tua dalam hutan, puluhan lilin hitam menyala mengelilinginya. Kromodipo berdiri di sampingnya dengan wajah penuh kebencian. Kenapa dia masih bertahan? Tanya Kromodipo. Ki Wangsaguna menatap tajam. Karena perempuan itu membawa sesuatu yang tidak kau perhitungkan. Apa maksudmu?
Dia keturunan Kiai Wiranegara. Kromodipo terdiam. Nama itu masih dikenal dalam cerita lama masyarakat Jawa. Sosok kiai yang dahulu menghentikan kekuatan gelap yang berasal dari selatan. Namun kesombongan membuat Kromodipo tidak peduli. Aku sudah memberikan apa yang kau minta. Aku ingin anak itu hancur. Ki Wangsaguna tersenyum tipis. Malam ini, aku akan mengirim seluruh kekuatanku. Malam berikutnya menjadi malam paling mengerikan bagi desa Giripurno. Langit tertutup awan hitam. Tidak terdengar suara jangkrik. Tidak ada suara hewan malam. Seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu terjadi. Di rumah Nyai Rukmini, Jatmana kembali mengalami serangan. Tubuhnya terangkat sedikit dari tempat tidur. Matanya berubah gelap. Dari sudut ruangan muncul bayangan hitam yang semakin besar. Bentuknya menyerupai sosok manusia tinggi dengan wajah yang tidak jelas. Nyai Rukmini berdiri di depannya. Atas nama keburukan, kau datang membawa penderitaan. Tapi malam ini, kau akan berhadapan dengan penjaga amanah leluhurku. Bayangan itu mengeluarkan suara menggelegar. Manusia lemah sepertimu berani melawanku? Nyai Rukmini tetap tenang. Aku tidak melawan karena merasa kuat. Aku melawan karena kau menyakiti orang yang tidak bersalah. Ia membuka tasbih cendana peninggalan Kiai Wiranegara. Seketika, ruangan dipenuhi cahaya putih. Bayangan hitam itu mundur beberapa langkah sambil mengeluarkan suara geraman. Di tempat ritualnya, Ki Wangsaguna tiba-tiba merasakan tubuhnya terpental. Leluhur itu melindunginya, gumamnya. Ia mencoba memperkuat mantra, tetapi setiap kali ia mengirimkan serangan, energi itu seperti kembali menghantam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, santet Brojo yang selama ini membuat banyak orang takut mulai kehilangan kekuatannya. Namun, Ki Wangsaguna belum menyerah. Ia berdiri dengan marah dan mengambil pusaka hitam miliknya. Jika ilmu biasa tidak mampu menghancurkannya, aku sendiri yang akan datang. Keesokan paginya, warga desa Giripurno melihat sesuatu yang aneh. Di jalan menuju rumah Nyai Rukmini, terdapat jejak kaki hitam yang tidak menyerupai manusia. Mbah Wirapraja yang melihatnya langsung merasa khawatir. Ini belum selesai, katanya. Nyai Rukmini menatap ke arah hutan yang diselimuti kabut. Ia tahu serangan sebenarnya belum berakhir. Karena setelah gagal mengirim makhluk gaib, Ki Wangsaguna kini akan datang dengan seluruh kekuatannya sendiri. Dan pertempuran antara pewaris Kiai Wiranegara melawan dukun sepuh pengamal santet Brojo tidak bisa lagi dihindari. Setelah serangan terakhir santet Brojo berhasil dipatahkan oleh Nyai Rukmini, suasana di desa Giripurno memang sempat kembali tenang. Jatmana mulai bisa membuka matanya dengan normal. Demam aneh yang selama beberapa hari menyiksa tubuhnya perlahan menghilang, dan bercak hitam di tubuhnya mulai memudar. Namun Nyai Rukmini tahu, semua itu belum benar-benar berakhir. Ia masih merasakan adanya hawa gelap yang tertinggal di sekitar desa, seperti seseorang yang terluka tetapi belum menyerah. Setiap malam, ketika duduk di depan rumah sambil melihat kabut turun dari lereng Gunung Sumbing, ia selalu merasakan firasat buruk. "Bu, kenapa ibu selalu melihat ke arah hutan?" tanya Jatmana yang kini mulai pulih. Nyai Rukmini tersenyum tipis. "Karena terkadang bahaya tidak pergi begitu saja, Nak. Ada orang yang harus menerima akibat dari perbuatannya." Jatmana terdiam. Ia mulai memahami bahwa selama ini ibunya bukanlah perempuan biasa seperti yang ia pikirkan.
Sementara itu, di rumah besar milik Kromodipo, keadaan mulai berubah drastis. Sejak Santet Brojo gagal membunuh Jatmana, kekayaan yang selama ini ia banggakan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Rumah megah yang dahulu selalu ramai, kini terasa dingin dan kosong. Para pelayan mulai mengeluh mendengar suara langkah kaki di malam hari. Barang-barang berpindah tempat sendiri. Bahkan beberapa kali terdengar suara tangisan dari kamar kosong yang tidak pernah digunakan. Kromodipo mulai merasa ketakutan. Ki Wangsaguna, kenapa semua ini terjadi? Tanyanya dengan wajah pucat ketika bertemu sang dukun sepuh. Ki Wangsaguna yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Karena sesuatu yang kau kirimkan sudah menemukan jalan pulang. Maksudmu? Dukun sepuh itu menatap tajam. Setiap kejahatan memiliki arah kembali. Kau meminta penderitaan untuk orang lain, tapi kau lupa bahwa akibatnya juga bisa kembali kepadamu. Kromodipo mulai panik. Aku membayarmu bukan untuk mendengar nasihat. Aku ingin semuanya selesai. Ki Wangsaguna hanya diam. Dalam hatinya, ia sendiri mulai takut. Ia tahu Nyai Rukmini bukan sekedar orang yang memiliki ilmu perlindungan. Perempuan itu adalah pewaris garis keturunan yang pernah menghancurkan kekuatan gelap besar di masa lalu. Di sisi lain, Nyai Rukmini memutuskan untuk tidak menyerang lebih dulu. Ia memilih mencari sumber utama dari semua kejahatan itu. Dengan membawa tasbih cendana dan kitab peninggalan Kiai Wiranegara, ia kembali menuju petilasan tua di tengah hutan. Malam itu bulan tertutup awan. Hanya suara serangga malam yang menemani langkahnya. Sesampainya di petilasan, Nyai Rukmini duduk bersimpuh. Aku ingin mengembalikan apa yang bukan menjadi hakku. Biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Angin tiba-tiba berputar mengelilingi tempat itu. Api kecil di dekat petilasan menyala tanpa disentuh. Dalam keheningan itu, Nyai Rukmini memahami bahwa energi Santet Brojo yang sebelumnya diarahkan kepada Jatmana masih terikat dengan sumbernya. Jika diputus dengan cara yang benar, semua akibat akan kembali kepada orang yang memulainya. Bukan karena dendam, tetapi karena keseimbangan. Malam berikutnya, Nyai Rukmini melakukan ritual pemutusan di dekat mata air tua yang dipercaya menjadi tempat bersemayamnya energi leluhur. Ia membawa benda-benda yang menjadi media Santet Brojo dan meletakkannya di atas kain putih. Tidak ada niat buruk yang bisa terus berjalan tanpa pertanggungjawaban, ucapnya pelan. Saat doa mulai dilantunkan, suasana sekitar berubah. Pohon-pohon bergerak meskipun tidak ada angin. Kabut hitam muncul dari arah hutan, bergerak seperti asap yang mencari jalan. Namun kali ini, kabut itu tidak menuju rumah Nyai Rukmini. Kabut tersebut berbalik arah, menuju rumah Kromodipo. Di saat yang sama, Kromodipo sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Tiba-tiba, semua lampu padam. Suara benda pecah terdengar dari kamar belakang. Ketika ia membuka pintu, ia melihat benda-benda pesugihan yang selama ini ia sembunyikan mulai retak satu persatu. Patung kecil berwarna hitam jatuh ke lantai. Guci tua pecah. Dan dari dalam gudang terdengar suara berat. Kau telah mengambil lebih banyak daripada yang kau berikan. Kromodipo mundur ketakutan. Tidak mungkin. Ia berlari keluar rumah, tetapi halaman yang biasanya luas terasa seperti tidak berujung. Kabut hitam mengelilinginya. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini membuat orang lain takut merasakan ketakutan yang sebenarnya. Di tempat lain, Ki Wangsaguna merasakan tubuhnya melemah. Ia mencoba menghentikan aliran energi yang kembali kepadanya,
tetapi semuanya sudah terlambat. "Rukmini, kau benar-benar memilih jalan leluhurmu," gumamnya. Sementara itu, Nyai Rukmini tetap berdiri di depan mata air tua. Wajahnya tenang meskipun angin malam berputar sangat kuat. Ia tidak merasa menang, karena baginya tidak ada kemenangan dalam sebuah pertempuran yang membawa penderitaan. Yang ia inginkan hanya satu: anaknya kembali sehat dan orang-orang yang menggunakan kekuatan gelap memahami bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Keesokan paginya, warga desa Giripurno dikejutkan oleh keadaan rumah Kromodipo yang berubah. Rumah besar itu masih berdiri, tetapi seluruh kemegahannya hilang. Harta benda yang dulu membuatnya terkenal lenyap, seolah tidak pernah ada. Kromodipo ditemukan dalam keadaan lemah dan tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Sementara Jatmana semakin pulih dan kembali bekerja di ladang. Namun, Nyai Rukmini tahu satu hal: Ki Wangsaguna masih belum benar-benar menyerah. Dan jika dukun sepuh itu memilih jalan terakhirnya, maka pertempuran terbesar antara pewaris Kiai Wiranegara dan pengamal Santet Brojo akan segera dimulai. Malam itu, desa Giripurno kembali diselimuti suasana yang tidak biasa. Setelah kejadian yang menimpa Kromodipo, warga mulai merasakan ketenangan yang selama ini hilang. Jatmana sudah kembali bekerja di ladang. Anak-anak mulai berani bermain di luar rumah, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Di sebuah gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan, Ki Wangsaguna duduk sendirian menghadap api kecil yang hampir padam. Wajah dukun sepuh itu terlihat jauh lebih tua dibanding sebelumnya. Rambut putihnya berantakan, matanya cekung, dan napasnya terdengar berat. Di depannya tergeletar berbagai benda ritual yang sudah rusak. Ia telah kehilangan sebagian besar kekuatannya setelah Santet Brojo yang dikirim kepada Jatmana berbalik menghantam sumbernya. Namun, rasa malu dan amarah membuatnya tidak mau menerima kekalahan. "Selama puluhan tahun tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan ilmuku," gumamnya pelan. "Tidak mungkin aku dikalahkan oleh seorang perempuan tua." Tiba-tiba, api di depannya menyala besar. Dari balik asap hitam terdengar suara bisikan. "Kau kalah bukan karena kekuatanmu kurang, tetapi karena kau melawan keturunan yang salah." Ki Wangsaguna menatap tajam ke arah asap tersebut. "Aku tidak peduli siapa dirinya. Malam ini aku akan mengakhiri semuanya." Ia berdiri dan mengambil sebuah pusaka hitam yang selama ini tidak pernah digunakan. Pusaka itu merupakan peninggalan dari jalur ilmu sesat yang sudah lama dilarang oleh para leluhur. "Aku akan datang sendiri kepada perempuan itu." Sementara itu, di rumah sederhana miliknya, Nyai Rukmini sedang duduk bersama Jatmana. Ia melihat wajah anaknya yang kini sudah jauh lebih sehat. "Bu, selama ini ibu sebenarnya siapa?" tanya Jatmana pelan. Nyai Rukmini terdiam cukup lama. Ia tahu suatu hari pertanyaan itu pasti akan muncul. Ibu hanya seseorang yang menjaga amanah keluarga, Nak. Tapi kenapa banyak orang takut kepada ibu? Nyai Rukmini tersenyum kecil. Karena manusia sering takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi ingat, kekuatan bukan untuk membuat orang lain tunduk. Jatmana mengangguk pelan. Ia belum sepenuhnya memahami semua rahasia ibunya. Tetapi ia tahu satu hal. Ibunya bukan orang biasa. Malam semakin larut. Angin dari arah selatan mulai bertiup sangat kencang.
Anjing-anjing warga menggonggong tanpa henti. Burung malam beterbangan meninggalkan pepohonan. Nyai Rukmini yang sedang berdoa tiba-tiba membuka mata. Ia merasakan sesuatu. Bukan kiriman, bisiknya. Jatmana menoleh. Apa maksud ibu? Nyai Rukmini melihat ke arah pintu. Dia datang sendiri. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari halaman. Pelan, berat. Kemudian terdengar suara tua. Rukmini, keluarlah. Jatmana berdiri. Itu siapa, Bu? Nyai Rukmini mengambil tasbih cendana miliknya. Orang yang selama ini bersembunyi di balik kegelapan. Pintu rumah terbuka perlahan. Di luar berdiri Ki Wangsaguna dengan pakaian hitamnya. Tatapannya penuh kebencian. Aku mengakui kau memiliki warisan Kiai Wiranegara. Tapi malam ini aku akan membuktikan bahwa ilmu lama masih bisa dikalahkan. Nyai Rukmini melangkah keluar. Aku tidak pernah ingin melawanmu, Ki. Semua ini bisa berhenti jika kau meninggalkan jalan yang salah. Ki Wangsaguna tertawa kecil. Berhenti setelah harga diriku dihancurkan? Angin tiba-tiba berputar. Tanah di halaman rumah bergetar. Kabut hitam mulai keluar dari sekitar tubuh Ki Wangsaguna. Bayangan-bayangan gelap bermunculan di belakangnya, membentuk sosok-sosok menyeramkan yang selama ini menjadi pengikutnya. Warga desa yang melihat dari kejauhan langsung bersembunyi. Mbah Wirapraja yang menyaksikan kejadian itu hanya mampu berbisik. Ini bukan lagi pertarungan manusia biasa. Nyai Rukmini berdiri tenang. Ia tidak mengangkat tangan karena marah. Ia hanya menggenggam tasbihnya. Aku berdiri di sini bukan karena membenci dirimu, Ki. Aku berdiri karena kau telah menyakiti orang yang tidak bersalah. Ki Wangsaguna menggeram. Malam ini akan menjadi akhir dari garis keturunan Kiai Wiranegara. Ia mengangkat pusaka hitamnya. Sekejap, langit menjadi gelap. Petir menyambar tanpa hujan. Tanah di sekitar rumah dipenuhi retakan kecil. Namun, ketika Ki Wangsaguna mengirimkan serangan, cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuh Nyai Rukmini. Gelombang hitam dan cahaya putih bertabrakan di tengah halaman. Suara benturan itu terdengar hingga seluruh penjuru desa. Di dalam pikirannya, Nyai Rukmini melihat bayangan seorang lelaki tua berjubah putih. Kiai Wiranegara. Suara leluhurnya terdengar lembut. Jangan gunakan kekuatan karena amarah. Gunakan karena ingin menghentikan keburukan. Nyai Rukmini memejamkan mata dan membaca doa warisan keluarganya. Cahaya semakin kuat. Satu persatu bayangan hitam di belakang Ki Wangsaguna mulai menghilang. Dukun sepuh itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak mungkin. Ia mencoba mengeluarkan serangan terakhir. Namun pusaka hitam di tangannya mulai retak. Ilmuku tidak bisa hancur. Nyai Rukmini menatapnya dengan tenang. Bukan ilmumu yang hancur, Ki, tetapi kesombonganmu. Dengan satu gelombang cahaya terakhir, pusaka hitam itu pecah menjadi serpihan debu. Ki Wangsaguna terjatuh ke tanah. Seluruh kekuatan gelap yang selama ini mengikutinya lenyap. Fajar mulai muncul dari balik gunung sumbing.
kabut hitam perlahan menghilang. Desa Giripurno kembali melihat cahaya matahari. Ki Wangsaguna hanya duduk diam, menatap tangannya yang kini tidak lagi memiliki kekuatan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami bahwa ilmu tanpa kebaikan hanya akan membawa kehancuran. Namun, Nyai Rukmini belum merasa semuanya selesai. Karena saat ia melihat ke arah selatan, angin dingin masih berhembus dari kejauhan. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih gelap masih menunggu di balik bayangan. Setelah pertarungan besar di petilasan Kiai Wiranegara, Desa Giripurno perlahan kembali menemukan kedamaiannya. Kabut hitam yang selama berhari-hari menyelimuti lereng Gunung Sumbing mulai menghilang. Suara burung kembali terdengar setiap pagi. Warga mulai kembali bekerja di ladang. Dan tidak ada lagi gangguan aneh yang datang ketika malam tiba. Namun bagi Nyai Rukmini, kejadian itu bukanlah sebuah kemenangan yang harus dirayakan. Ia justru merasa semakin sadar bahwa kekuatan yang diwariskan leluhurnya adalah sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan hati-hati. Pagi itu, Jatmana duduk di depan rumah sambil memperbaiki alat pertaniannya. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Tidak ada lagi bercak hitam di kulitnya. Tidak ada lagi mimpi buruk. Dan tidak ada lagi suara-suara aneh yang mengganggu tidurnya. Ia memandang ibunya yang sedang merawat tanaman obat di halaman. "Bu?" Nyai Rukmini menoleh. "Iya, Nak. Selama ini, ibu hidup membawa rahasia sebesar itu sendirian." Nyai Rukmini tersenyum kecil. "Kadang ada hal yang lebih baik disimpan, bukan karena ingin bersembunyi, tetapi karena tidak semua orang siap menerimanya." Jatmana menunduk. "Aku hampir kehilangan ibu juga karena semua ini." Nyai Rukmini menghampiri anaknya dan menyentuh bahunya. "Yang menyelamatkanmu bukan ilmu ibu, Nak. Yang menyelamatkanmu adalah izin Tuhan dan doa orang-orang yang masih memiliki hati baik." Perkataan itu membuat Jatmana semakin menghormati ibunya. Sementara itu, keadaan Kromodipo benar-benar berubah. Rumah megah yang dahulu menjadi simbol kekayaannya, kini terlihat sepi. Tidak ada lagi pesta besar. Tidak ada lagi orang-orang yang datang meminta bantuan. Semua rahasia tentang pesugihan yang ia jalankan akhirnya diketahui warga. Kekayaan yang selama ini ia banggakan hilang sedikit demi sedikit. Sawah yang luas harus dijual untuk membayar utang. Barang-barang berharga yang dulu dikumpulkan lenyap tanpa meninggalkan manfaat. Namun yang paling berat bagi Kromodipo bukan kehilangan harta, melainkan rasa takut yang terus menghantuinya. Setiap malam ia masih mendengar suara-suara dari ruang kosong rumahnya. Suara tangisan, suara langkah kaki, dan suara yang selalu mengingatkannya pada kesalahan yang telah ia lakukan. Suatu sore, dengan wajah penuh penyesalan, Kromodipo datang ke rumah Nyai Rukmini. Warga yang melihat kedatangannya langsung merasa heran. Lelaki yang dahulu begitu sombong, kini berjalan dengan kepala tertunduk. "Rukmini," ucap Kromodipo pelan. Nyai Rukmini keluar dari rumah. "Ada apa, Kromodipo?" Lelaki tua itu menundukkan wajah. "Aku datang bukan untuk meminta kekayaan kembali. Aku sudah menerima akibat dari perbuatanku." Nyai Rukmini diam mendengarkan. "Aku hanya ingin meminta maaf, terutama kepada anakmu." Jatmana yang mendengar hal itu keluar dari rumah. Beberapa saat suasana menjadi hening.
Kemudian Jatmana berkata, Kesalahan tidak bisa dihapus begitu saja, Pak. Tapi kalau benar-benar menyesal, jangan ulangi lagi kepada orang lain. Kromodipo menahan air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa bukan kehilangan harta yang paling menyakitkan, tetapi kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Di sisi lain, Ki Wangsaguna memilih meninggalkan desa Giripurno. Setelah kehilangan seluruh kekuatan gelapnya, ia tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti warga. Sebelum pergi, ia sempat menemui Nyai Rukmini di dekat petilasan Kiai Wiranegara. "Aku selama ini mengejar kekuatan," katanya dengan suara lemah. "Aku pikir semakin banyak ilmu yang kumiliki, semakin tinggi kedudukanku." Nyai Rukmini hanya diam. Tapi ternyata aku kalah oleh seseorang yang bahkan tidak ingin menang. Nyai Rukmini memandangnya dengan tenang. Ilmu yang digunakan untuk menyakiti orang lain pada akhirnya hanya akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Ki Wangsaguna menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya tidak ada kesombongan dalam wajahnya. Setelah semua kejadian itu, Nyai Rukmini kembali menjalani hidup seperti biasa. Ia tetap membuat jamu, membantu warga yang sakit, dan merawat kebun kecilnya. Tidak ada yang melihatnya sebagai sosok sakti. Bagi warga desa, ia tetap seorang janda sederhana yang memiliki hati baik. Namun di dalam rumahnya, peti kayu peninggalan Kiai Wiranegara masih tersimpan rapi. Sorban tua, tasbih cendana, kitab kuno, dan tongkat Nagasari tetap berada di tempatnya. Suatu malam, ketika bulan tertutup awan, Nyai Rukmini duduk sendirian di depan rumah. Angin dari arah selatan tiba-tiba berembus dingin. Daun-daun bergerak tanpa sebab. Nyai Rukmini membuka mata. Ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan seperti santet brojo milik Ki Wangsaguna. Ini jauh lebih tua. Jauh lebih dalam. Dari kejauhan terdengar suara samar seperti bisikan dari tengah hutan. Penjaga baru telah bangkit. Nyai Rukmini menggenggam tasbihnya. Ia tidak merasa takut. Ia hanya menghela napas panjang. Selama masih ada orang yang membutuhkan perlindungan, amanah ini akan tetap kujaga. Di balik kabut tebal lereng Gunung Sumbing, bayangan gelap perlahan menghilang. Namun kisah tentang pewaris Kiai Wiranegara belum benar-benar berakhir. Karena selama kegelapan masih mencari jalan untuk kembali ke tanah Jawa, akan selalu ada seseorang yang berdiri menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tidak terlihat.